Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke asistensi atau olah data yang pertama dari sesi praktikum kita semester ini, yaitu tentang pengujian tarik dan pengujian geser budget ulangan. Jadi nanti dalam olah data ini kita akan hitung ya parameter-parameter apa saja yang nantinya kita inginkan, yang kita ingin dapatkan dari pengujian tarik maupun pengujian geser ya. Kalau untuk pengujian tarik ada kuadele, ada kuat tarik, modulus elastisitas, sama bentuk kurva tegangan-tegangan. Sedangkan dari pengujian geser nanti kita ingin dapatkan kapasitas gesernya, baik yang geser tunggal maupun geser ganda. Nah, gimana cara membuatnya? Kita simak sama-sama. Ya, jadi misal Excel kita isi blank gini ya, kita isi satu-satu. Jadi yang kuning-kuning ini yang kita isi. Nah, diameter bagian kecil, misalnya kita tahunya dalam mili ya, kita bisa isi misal dari dataku ya, random ya, 10,05 misalnya. Maka yang senti yang kita konversikan, berarti dibagi 10 ya. Panjang dalam mili dibagi 10. Jadi untuk masukin rumus di Excel biasa ya. Ini diklik, dibagi 10. Nah, kalau datanya yang diketahui dalam senti, berarti ditukar. Yang dalam senti yang diisi, yang dalam mili yang dikonversi. Dikali 10. Gitu. Hasilnya akan sama. Kemudian yang luas perampang uji, itu luas perampang lingkaran ya, berarti seperempat atau 0,25 dikali pi. Nah, gini ya cara bikin pi di Excel. Jadi 0,25 dikali PI, buka kurung, tutup kurung, dikali diameter kuadrat. Nah, karena yang diminta luasannya dalam senti, berarti diameternya yang dalam senti juga, dikuadratkan. Nah, sedangkan yang dalam mili sama ya rumusnya, cuma beda di diameternya aja, yaitu diameter yang dalam mili ya. Caranya bisa kita tarik nih ke bawah. Rumusnya sama. Kemudian panjang awal, ini kan dihitung pakai rumus ya, waktu di praktikum 5,64 kali akar A0 ya. Nah, akar itu adalah square root ini ya, SQRT. Jadi dikali SQRT buka kurung, pilih yang mau diakarkan, yaitu luasan ya, akar A0. 5,64 akar A0. Nah, ini ya persamaan kita kemarin. Nah, kalau sudah sama, untuk yang mili tinggal kita tarik. Terus untuk beban leleh, ini diisi sebagai beban leleh atas ya. Tapi nanti aja kita ambil dari tabel ini, kita biarkan dulu. Terus untuk output nanti kita hitung di belakang. Nah, sekarang teman-teman itu ngisi bagian ini, beban dan pembacaan ekstensiometer yang dilakukan ya kemarin itu. Jadi yang membaca beban diisi di sini, yang dial yang besar, yang pembacaan ekstensiometer diisi di sini. Nah, misalnya aku punya data seperti ini ya, misalnya. Nah, jadi pembacaanku 100, 200 gitu. Nah, kalau teman-teman isi manual bisa begini, 100, 200, terus ini diblok, ini ditarik sampai batas mana yang diinginkan itu. Karena kan ada beban leleh ya, jadi hati-hati. Misalnya aku begini, beban lelehku misalnya 2340, berarti aku isi di sini 2340. Terus dilanjutkan pembacaan per 100 lagi. Ya, nah misalnya ini dataku ya, nanti teman-teman nyesuaikan dengan data masing-masing kelompoknya. Nah, terus di bagian yang kanan, yang warna kuning yang kanan ini kita isi dengan data pembacaan ekstensiometer. Diisi manual ya, ini nggak bisa ditarik. Jadi misalnya aku punya datanya seperti ini. Nah, ini masih yang pembacaan dial beban dengan strenometer, belum yang pakai jangka. Nanti yang pakai jangka kita input letaknya sama, tapi nanti ada perbedaan rumus ya. Nah, misalnya yang pembacaan jangka aku isi di sisanya ini, tapi taruh di sini ya. Nah, misalnya ini
dataku, data pembacaan jangka. Nah, dari sini ya mulai, jadi bisa aku kasih keterangan di sini, mulai pembacaan jangka. Kenapa harus ditandain? Karena nanti rumusnya agak beda sedikit untuk mencari panjang, perubahan panjangnya agak beda sedikit. Nah, gimana kalau teman-teman ternyata nggak pas ya di sini mulai pembacaan jangkanya? Nggak pas di sini, ya misalnya kurang ya. Misalnya pembacaan jangkanya ternyata udah di 2400 gitu. Ya yang lain ini tinggal di delete. Gitu. Atau ya input manual biasa aja, nanti pembacaan jangkanya ya dipindah-pindah gitu. Bebas ya, yang penting rumusnya benar. Nah, ini aku kasih contoh, di sini mulai pembacaan jangka, ini untuk dataku. Nanti kalau data teman-teman bisa bervariasi tempatnya, tinggal menyesuaikan aja. Ya, kalau kolomnya kurang, ini misal cuma sampai row 38 punyaku, kalau kurang tinggal ditambah. Tinggal ditambah, bisa ditarik ke bawah lagi, bisa. Ya, jadi ditambah di bawahnya, ini bisa. Kalau ternyata kelebihan ini, punya teman-teman lebih sedikit, ini bisa dihapus. Nah, bisa ya. Diklik di blok di sini, terus diklik kanan delete. Gitu ya. Nah, ini dataku sudah dapat, di mana mulai pembacaan jangkanya di row 32 ini, di 2730 kg, dengan pembacaan jangkanya ini. Nah, ini rumusnya beda nanti. Kita simak sama-sama dulu ya. Untuk beban, ini tinggal kita konversikan dari kilogram force ke newton itu dikali 9,81. Kita tarik sampai bawah, atau kita klik 2 kali boleh. Karena rumusnya kebetulan yang untuk beban ini sama, baik yang pembacaan jangka maupun yang pembacaan dial. Jadi kita klik 2 kali gini boleh, atau kita tarik sampai bawah gini boleh. Untuk yang beban ya. Nah, sedangkan untuk yang deformasi atau delta L sebenarnya, delta L yang sudah kita hitung dengan kapasitas alatnya, ini dikali 10 pangkat 2, maka ini kita bisa masukin rumus ya. Nah, jadi pembacaan alatnya itu 10 pangkat 2, berarti untuk menghitung perubahan panjangnya, kita kali 10 pangkat minus 2. Sorry, nah, jadi sama dengan, ini diklik, dikali 10 pangkat minus 2. Pangkat ini ya simbolnya, pangkat minus 2. Kalau udah di enter, dan kita tarik ke bagian sebelum pembacaan jangka. Jadi nggak bisa diklik 2 kali ya. Kalau diklik 2 kali kan sampai bawah. Sedangkan pada pembacaan jangka, rumus deformasi ini beda ya. Jadi kita tarik hanya sampai sebelum pembacaan jangka. Nah, sampai sini. Nah, terus gimana untuk yang pembacaan jangka itu mudah aja ya sebenarnya. Jadi jangka yang kita ukur, kalau teman-teman ingat, jangkanya ini begini misalnya, ini panjang jangkanya gitu, berapa tadi? 52 mili. Nah, ini kan adalah panjang setelah dia bertambah melar. Misalnya aku kasih kode L1. Jadi panjang sebuah garis yang dia sudah memelar. Sedangkan delta L itu bukan panjang garis yang sudah memelar, tapi adalah selisih dari garis awal, ini L0, dengan garis yang sudah memelar, ini L1. Nah, delta L-nya itu adalah yang ini, yang kecil ini. Nah, ini adalah delta L. Jadi untuk mencari delta L dari pembacaan jangka itu adalah L1 dikurangi L0. L1-nya ini pembacaan jangka, L0-nya ini kita punya. Itu ya panjang mula-mula. Jadi L1 yang ini dikurangi dengan L0. Nah, lihat satuannya dalam mili. Dalam mili berarti ambil yang mili. Tapi jangan lupa di bagian yang L0, yaitu sheet nomor D7, sel nomor D7 ini, dikunci, diklik F4. Nah, bentuknya nanti ada dolar, ada dolar yang mengapit si kolom D-nya ini. Gitu ya. Nah, caranya apa untuk munculin dolar ini? Yaitu dengan tekan F4. Mungkin
di laptop yang lain ada yang harus pencet Fn dulu, jadi Fn plus F4 gitu. Bisa saja. Nah, kebetulan laptopku F4 langsung ya. Jadi di klik F4, terus kita enter, baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, fungsinya F4 tadi supaya ini nggak kegeser. Karena L0-nya kan nilainya tetap, sedangkan L1-nya berubah-berubah terus seiring dengan peningkatan bebannya. Nah, kita lihat di sini masih sama di L0 ya. Nah, itu karena kita F4 tadi, karena kita lock tadi. Kita absolutkan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita dapat deformasinya, sekarang kita coba hitung regangannya. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin di kelas sudah pernah disampaikan, di mana regangan itu adalah delta L, perubahan panjang atau deformasi tadi, dibagi dengan L0, panjang mula-mula. Nah, di sini adalah satuannya mili misalnya atau senti, bebas. Ini adalah satuannya mili juga atau senti. Yang penting satuannya harus sama nih, atas sama bawah. Otomatis karena ini mili bisa dicoret ya, maka regangan itu tak bersatuan. Atau kadang juga bisa ditulis dalam satuan persen. Jadi bisa ditulis dalam desimal 0,000 sekian, bisa juga ditulis dalam persen, misal 2% gitu. Bisa, dua-duanya sama. Yang jelas nggak ada satuan yang ini ya, yang satuan pajang gitu atau satuan beban itu nggak ada karena dia habis dicoret tadi. Nah, sekarang kita hitung regangan adalah deformasi tadi delta L dibagi dengan L0 dibagi dengan L0 harus yang sama-sama dalam mili ya. Nah, L0-nya juga kita lock ya, kita kunci, kita absolutkan supaya nggak kegeser. Baru kita enter dan kita tarik sampai bawah. Bisa diklik 2 kali, bisa ditarik sampai bawah karena rumusnya untuk yang regangan sama ya. Baik yang jangka maupun yang pembacaan dial. Nah, di sini kita bikin dalam persen aja supaya komanya nggak terlalu banyak di belakang. Terus untuk bagian tegangan itu adalah kalau teman-teman ingat tegangan atau sigma biasa disimbolkan ya, sigma huruf kecil ini adalah P per A, di mana P ini adalah beban, misalnya dalam Newton atau kilogram bebas, A ini dalam milimeter persegi misalnya atau sentimeter persegi bebas juga. Jadi nanti satuannya adalah Newton berapa gitu sekian Newton per milimeter persegi. Nah, di kita udah umum ini ya, mungkin teman-teman di semester 1 belum terlalu awam. Jadi Newton per milimeter persegi ini adalah MPa, megapascal. Nah, jadi kita bisa tulis di sini MPa dengan catatan kita ngambil beban yang dalam Newton dibagi dengan luasannya yang dalam milimeter persegi. Luasannya yang ini dalam milimeter persegi. Jangan lupa untuk nilai yang tidak berubah, yang konstan gitu, itu kita kunci, lock F4. Terus kita enter, baru kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, kita sudah dapat regangan dan tegangannya. Sekarang kita tandain bagian-bagian penting ya, yang nanti jadi parameter kita. Yang pertama beban ultimate, itu jelas adalah beban terbesar, bisa kita lihat di sini. Beban terbesarnya 3490 yang paling akhir ya. Kita bisa tandain ini sebagai ultimate di bagian kanan ini ya. Kita tandain aja dulu. Nah, kemudian beban leleh yang tadi, yang nyempil, mungkin bukan kelipatan 100 itu ya. Ini kita tandain sebagai leleh. Nah, otomatis beban leleh ini bisa kita link. PY ini bisa kita sama dengankan ke sini ya. Ke beban leleh. Beban ya, hati-hati. Nah, ini. Yang dalam KGF, berarti yang ini. Nah, yang dalam Newton bisa ambil langsung sebelahnya. Terus yang beban ultimate, ya yang ultimate tadi, yang dalam KGF dulu, baru yang dalam Newton.
Oke, sudah. Terus untuk yang kuat leleh. Kuat leleh ini adalah tegangan saat beban leleh terjadi. Jadi ingat tadi tegangan saat beban leleh terjadi. Berarti ini ya, tegangan saat leleh terjadi. Kita enter. Terus kuat tarik itu adalah tegangan saat ultimate terjadi. FU, F-nya itu adalah force, U-nya itu ultimate ya. Nah, jadi berarti yang ini, tegangan saat ultimate terjadi. Bukan saat putus ya, bukan saat putus. Nah, terus kita sudah dapat dua output, kuat leleh dan kuat tarik. Sekarang kita mau cari nilai modulus elastisitasnya. Nah, caranya adalah yang pertama ya, kita skalakan dulu nilai regangan dan tegangan ini supaya bisa masuk di AutoCAD, supaya bisa terbaca di AutoCAD. Nah, regangan ini relatif kecil sekali, jadi kita harus skalakan supaya dia lebih besar. Lebih besar dalam arti hanya untuk melihat pola bentuk kurvanya aja, tapi nilai yang kita pakai untuk perhitungan tetap nilai aslinya. Nah, jadi regangannya coba kita skalakan. Ini kita klik, terus kita kali misal 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi di sini mungkin kita tambah keterangan kali 10 pangkat minus 4 ya berarti sebenarnya, angka sebenarnya. Terus ini kita tarik ke bawah, klik 2 kali aja boleh. Nah, nanti di sini muncul fungsi polyline sama poinnya, tapi belum selesai karena tegangannya perlu kita masukkan. Nah, tegangannya ini nggak perlu diskalakan ya, karena cukup besar lah nilainya. Nggak perlu kita besarkan lagi. Jadi kita link aja ya. Jadi yang sama dengan yang bagian tegangan kita sama dengankan ketegangan yang ini. Terus kita tarik lagi ke bawah. Diklik 2 kali. Nah, di sini ada polyline dan point. Nanti kita masukkan ke dalam AutoCAD. Jadi AutoCAD-nya dibuka dulu. Kita sudah buka seperti ini. Kita bikin layer properties. Kita klik new layer ya. Misalnya kasih nama PO sebelum. Jadi sebelum dikoreksi maksudnya ya. Jadi PO sebelum. Kita kasih warna merah misalnya. Terus kita tambah PL sebelum. Merah juga. PO itu point, PL itu polyline ya. Terus kita tambah PO setelah. Misalnya warna kuning. Dan PL setelah. Nah, garis sumbunya misal yang layer 0 ya. Kita close dulu. Yang pertama kita ambil dari polyline ini. Kita copy. PO aja. Dari poin ini kita blok. Kita copy. Nah, sebelum teman-teman copy dan paste di AutoCAD, pastikan dulu bahwa Excel teman-teman ini itu sudah pemisah desimalnya itu titik. Dan dari Word-nya, bukan dari Word, dari Windows-nya itu pemisahnya juga titik. Caranya gimana? Yang bagian Excel kita bisa, yang bagian Windows dulu ya. Bagian Windows kita bisa ke Control Panel. Nah, kita pilih yang change, ini ya clock region. Ini ada change date time or number format. Kita pilih klik. Terus kita pilih additional ini. Nah, digitnya, desimal simbolnya kita isi titik. Jadi teman-teman blok dan klik titik di keyboardnya. Digitnya diisi koma, jadi di blok diisi koma. Supaya pemisahan digit pakai koma, pemisahan desimal pakai titik. Kalau udah di-apply. Nah, terus kita close dulu. Yang di Excel sekarang, kita ke File, kita ke Option. Pilih yang Advanced ini ya. Nah, kalau teman-teman dari bagian Windows tadi sudah diubah ke titik, maka di sini boleh dicentang nih Use System Separator. Berarti dia ngikut dari Windows-nya. Nah, bisa juga cara lain ya desimalnya ini diklik, dipakai titik, thousand-nya ini jadi koma gitu. Di blok diklik gitu, di blok diklik. Oke, gitu ya. Terus kita oke. Baru setelah itu teman-teman bisa copy. Kenapa begini? Supaya match dengan AutoCAD. Jadi di AutoCAD pakai titik, di Excel juga harus pakai titik. Gitu. Jadi setelah kita copy, kita buka AutoCAD-nya, kita ganti layernya ke
PO ya, ini PO dan sebelum dikoreksi. Kita paste titik, kita klik di bagian bar ini, terus kita Ctrl V ya. Nah, nanti muncul titik-titik ini mungkin agak nggak kelihatan nih. Caranya supaya kelihatan, ini masih samar-samar ya titiknya. Caranya kita ke bagian utilities, point style, kita pilih yang ini aja biar ada tengahnya. Terus set size in absolute ya. Misalnya 1 dulu, kelihatan atau enggak. Kurang gede ya, 1, kita gedein sedikit. Mungkin 3. Nah, kira-kira cukup 3 nih. Jadi sudah kelihatan bentuk polanya, bentuk pola poinnya. Terus teman-teman bisa bikin garis sumbunya dulu. Garis sumbunya dulu. Caranya yang 0, layer 0, itu bikin L. Nah, jadi di input perintah L, terus spasi, terus 0,0 gitu ya. Nah, jadi startnya nanti dia akan di 0,0. Habis 0,0 tadi enter ya. Nah, supaya lurus, ini klik F8. Tarik ke sampai lebih dari titik paling jauh. Kalau udah di escape, kita bikin yang sumbu Y lagi. Caranya sama L 0,0. Tarik ke lebih dari titik paling jauh. Nah, oke, kita coba balik ke Excel-nya. Mungkin ada yang terlewat sedikit. Jadi sebelum teman-teman input PO ini ke AutoCAD, lebih baik teman-teman itu bikin grafik di Excel dulu buat ngecek data ini sudah rapi atau belum. Ya, caranya insert, pilih yang ini ya, sketcher yang ini aja. Nah, kita taruh di sini misalnya, itu teman-teman klik kanan, select data, add, di bagian ini, sorry, mungkin nggak kelihatan ya, ini diklik kanan, select data, nah ini dipilih add, terus di bagian series X value, ini teman-teman sort yang regangan. Terus yang bagian Y, sumbu Y, ini sort yang tegangan. Namanya dibiarin kosong aja dulu. Nah, kita lihat kalau kurvanya sudah mirip sama kurva umum tegangan-regangan baja, itu teman-teman bisa lanjut untuk copy PO-nya tadi. Tapi kalau belum, coba diperbaiki datanya. Mungkin ada pembacaan data yang miss gitu ya, dari praktikum. Jadi dilihat lagi videonya, disesuaikan ya-nya itu di pause, di play, di pause gitu disesuaikan dengan bebannya. Jadi ya pause baca, ya pause baca, ya pause baca terus gitu ya. Nah, kurvanya nanti kira-kira akan bentuk seperti ini umumnya. Kalau masih mencong-mencong diperbaiki dulu sampai rapi kurvanya sesuai pembacaan yang benarnya, yang aktualnya, yang divideokan, sudah rapi, baru kita ambil PO ini. Nah, gitu ya, baru dilakukan kayak tadi, dilakukan ke AutoCAD, di copy, rapikan poin ukurannya, terus dibuat garis sumbunya. Nah, gitu. Misalkan teman-teman sudah rapi, kita lanjut. Nah, kita ambil sebuah titik sebagai tegangan dan regangan 2. Kita namakan titik 2 gitu ya. Kita namakan titik 2, itu lokasinya ada di satu step sebelum leleh terjadi. Kenapa begitu? Karena gini ya, kalau ini kurva tegangan-regangan kita zoom misalnya, kurva tegangan-regangan ini kan agak miring gini. Terus ada fase lelehnya. Nah, ini fase leleh kan datar gitu ya. Di sini ada fase yang agak melengkung sedikit di sini. Nah, inilah leleh itu. Nah, di sini kan sudah agak melengkung ya, sudah agak nggak linear walaupun masih bagian dari elastis gitu ya. Akhir dari elastis. Nah, teman-teman ambil satu step di bawah supaya kita ambil di bagian yang masih lurus yaitu ini. Ini sebagai titik 2. Nah, di mana itu kalau di Excel kita itu ada di atasnya atau sebelumnya tegangan leleh. Kita misal namakan titik 2 gitu. Ya, titik 2 ini sebagai titik 2 ya. Terus titik satunya, kita cari titik 1. Titik satunya kita ambil dari AutoCAD, kita cek. Jadi pertama kita tandain titik 2 ini ada di tegangan sebesar berapa nih? 284,43. Kita cari titik itu dengan cara kita offset. Jadi O
spasi, sebesar ini, 284,43. 284,43. Kita isikan ya di bawah sini ya. Enter. Terus baru garis yang kita sumbu X tadi kita offsetkan ke atas. Kita klik, kita tarik ke atas. Nah, berarti ternyata titiknya ada di sini. Kita coba ganti warnanya supaya tahu kalau ini titik 2. Nah, sekarang titik 1. Caranya buat nyari titik 1 itu adalah dengan kita bikin garis. Jadi L spasi. Kita start dari titik ini. Titik yang 2. Terus F8-nya kita matikan dulu. Ya. Lurusnya kita matikan dulu sehingga bisa miring-miring. Nah, teman-teman cari ini. Posisi garis yang bisa mewakili semua titik ini. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini kira-kira bisa mewakili. Dikira-kira aja. Kira-kira bisa mewakili. Nah, kalau sudah kita zoom. Kita zoom, kita scroll. Kita cari titik yang lokasinya itu paling dekat dengan garis ini. Entah di kanan atau di kiri garis, kita cari yang paling dekat. Kita cek ini agak jauh ya. Ini cukup dekat ya. Yang kedua ini cukup dekat, kita simpan dulu. Kita blok gitu. Kita cari titik lain yang juga dekat gitu. Nah, ini juga cukup dekat. Oh, ini mungkin garis kita terlalu kanan ya. Kita coba tarik garis lagi. Karena itu tidak mewakili tadi. Agak ke kanan. Kita coba tarik. Nah, misalnya kira-kira gini ya, mewakili. Nah, kita cek lagi. Nah, ini ya kira-kira yang paling dekat ya. Titik ke berapa nih berarti? Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titik ke 6. Berarti ini kita tandain juga warna hijau sebagai titik ke 1. Nah, kita hitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebelum ya. Jadi yang hijau pertama nggak kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandain di Excel kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sebagai titik 1. Gitu. Terus kalau udah garis yang putih tadi kita hapus dulu. Yang ini juga kita hapus dulu. Di delete ya, hapus ya. Terus kita pakai PL setelah misalnya. Sebelum. Terus kita tarik garis ini. Jadi kita bikin L. Diklik L ya. L spasi. Diklik di sini. Di pusat yang hijau ini. Terus dihubungkan ke pusat yang hijau satunya lagi. Terus di escape. Nah, kalau sudah, kita panjangin dulu garis yang sumbu X ini dengan cara kita klik ya. Kita klik garisnya, terus kita tarik yang kotaan ini ke kanan. Gitu. Nah, terus kita panjangkan garis merah ini sampai menyentuh sumbu X. Caranya gimana? Caranya kita EX, kita extend. Jadi extend ini, kita klik atau kita enter. Terus kita pilih garis tujuannya, yaitu sumbu X. Terus kita spasi. Terus kita pilih garis yang mau kita panjangkan, yaitu garis merah. Nah, maka dia nanti akan jatuh di sumbu X. Jadi kita ulangi sekali lagi, itu adalah EX, extend. Terus pilih tujuannya, spasi lagi, baru pilih garis yang mau di-extend. Itu ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini bahwa kalau kita dimensikan dengan cara DLI gitu ya. Berapa pergeserannya ini? Pergeserannya adalah 0,2 ya, 0,2. Nah, nilai ini harus sama dengan yang di Excel nanti ya. Nanti kita cek apakah sama 0,2 atau tidak. Oke, kalau sudah kita kembali ke Excel. Ini mungkin kita hapus dulu. Oh, nggak usah deh.
Ini kita biarkan aja di sini, kita taruh sebentar. Oke. Nah, kita geser ke kanan ya. Kita ada menghitung angka koreksi atau X ya. Nah, rumusnya ini. Tegangan 2 dikurang tegangan 1 tuh dibagi regangan aksen 2 dikurang regangan aksen 1. Nah, kenapa ditaruh aksen untuk regangannya? Karena ini belum dikoreksi ya. Nanti yang setelah dikoreksi baru yang regangan aja tanpa aksen. Itu hanya kodifikasi aja, penamaan aja. Ini rumusnya, berarti kita tinggal taruh di sini link ya. Link itu tegangan 2, kita link ke tegangan 2. Tegangan di titik 2, yaitu ini. Tegangan 1 adalah tegangan di titik 1, berarti ini. Tegangan ya, hati-hati. Terus regangan aksen 2, regangan di titik 1. Di titik 2. Regangan asli ya, jangan pakai yang dari AutoCAD ya. Nah, terus regangan 1, berarti regangan di titik 1. Yang bagian kanan ini adalah tegangan 2, tegangan di titik 2. Yang ini adalah regangan di titik 2. Oke, ini kita link ke atasnya berarti, ini kita link ke sini berarti, yang bagian sini kita kalkulasikan ini. Nah, itu sama dengan 284 dikurangi ini, dibagi dengan 0,14% dikurangi ini. Gitu ya, sesuai bentuk rumusnya ya. Nah, dapat hasil segini. Nah, untuk X-nya, ini ada X di bawah, itu kan berarti sederhana ya, kita pindah ke kanan, ini pindah ke bawah, berarti 284 dibagi ini ya, dibagi 207 ini, kita tutup kurung di depan sama di belakangnya, gitu, baru kita kurang dengan ini, 0,14%. Nah, dapat nilainya nanti. Ini untuk yang plus, yang bagian, yang minus, yang bagian plusnya itu tinggal kita minuskan yang atas ini. Nah, jadi plus minus ya memang ya, antara maju atau mundur. Nah, di bagian sini sudah diskalakan 10,4 buat ngecek apakah sama dengan di AutoCAD. Karena tadi yang regangan AutoCAD juga kita skalakan 10,4 ya. Nah, 0,2 itu hasilnya ternyata memang sama dengan yang di AutoCAD. Nah, harus sama ya, harus sama. Supaya konsisten gitu pengambilan titik baik yang di Excel maupun yang di AutoCAD gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa hitung regangan terkoreksinya. Nah, teman-teman lihat ya di sini, kalau garisnya itu, garis merah ini, kurva tegangan regangan ini jatuh di sumbu X positif, berarti sebelah kanan 0,0, maka garis itu harus kita geser ke kiri. Nah, kalau geser ke kiri artinya dikurangi kan? Nah, tapi kalau misalkan jatuhnya misal di sini, maka garis ini harus kita geser ke kanan, artinya dijumlah. Nah, rumus kita sudah mengakomodir itu, ini sudah minus ya, minus artinya dikurangi kan? Jadi di bagian regangan terkoreksi, ini kita cukup sama dengan regangan asli, regangan awal ya, yang bukan yang dari di bukan hasil penskalaan ya, jadi regangan awal ditambah dengan faktor koreksi yang atas ini. Nah, dia ditambah tapi minus, berarti sama aja dikurang kan, sesuai dengan prinsip kita tadi. Jatuh di sumbu X positif, berarti harus digeser ke kiri alias dikurang. Jadi sudah sama prinsipnya, tinggal kita kunci. Ingat, nilainya konstan, itu harus dikunci. F4, baru kita enter, dan kita tarik ke bawah. Ini nggak bisa diklik 2 kali ya, karena nggak ada pasangannya, kita tarik manual ke bawah. Nah, terus yang bagian tegangan, ini tinggal kita link ya ke bagian tegangannya. Nggak ada yang perlu dikoreksi, karena yang dikoreksi hanya sumbu X-nya aja ya, sumbu regangannya aja. Kemudian kita bisa klik 2 kali. Oke, kalau sudah, kita ambil nilai outputnya itu dengan cara untuk modulus elastisitas, itu tinggal kita hitung nilainya sebagai tegangan 2. Kita buka kurung dulu, sama dengan ya, sama dengan buka kurung. Tegangan 2, berarti yang row 27 ya, ini row 27 yang sudah dikoreksi ya. Ini berarti, ini ya, 27.
Ya, 284 tegangan 2 dikurangi tegangan 1. Tegangan satunya berarti yang ini. Terus ditutup kurung dibagi dengan regangan 2 dikurangi regangan 1. Nah, ini nilai modulusnya ya. Jadi nilai modulus baja kan umum 200.000 MPa ya. Nah, nilainya kurang lebih akan segitu. Kemudian untuk kurva tegangan regangannya, itu kita geser aja nih yang udah kita coba-coba bikin tadi. Yang biru kita geser ke bagian tegangan setelah proses koreksi. Yang regangan kita geser ke regangan yang setelah dikoreksi. Sorry, kelewat. Oh, nggak bisa ya. Nah, mungkin kita select data aja, klik kanan, select data gitu. Kita edit. Nah, yang bagian X-nya kita ambil dari yang sini. Yang bagian Y-nya kita ambil dari yang ini. Walaupun sama ya yang Y-nya. Yang X-nya yang beda. Nah, sudah, kalau gitu sudah, tinggal teman-teman rapikan aja chart title-nya, dikasih nama, sumbu X-nya, XY-nya dikasih ya, access title-nya dikasih, ini adalah regangan gitu. Tinggal lihat contohnya di awal video tadi, contoh penamaannya. Itu kira-kira untuk yang asistensi ini. Nanti terkait pembuatan grafik AutoCAD ya, untuk di lampiran, itu kita bikin video terpisah aja. Kita akumulasikan dengan yang praktikum beton dan kayu besok. Itu nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan berkonsultasi dengan asistennya masing-masing ya. Oh sorry, ini kita ada uji geser ya. Uji geser dulu kita hitung. Ini mudah sekali uji geser. Kita dapat data diameter bagian besar ya, untuk uji geser itu misal 1,56 cm, atau data yang dalam mili yang kita dapat 15,6 misalnya. Berarti yang dalam senti ini dikali 10, dibagi 10. Maka luasannya sama ya, 0,25 pi kali diameter kuadrat. Diameternya yang dalam senti dulu, baru kita tarik ke bawah. Itu terus beban maksimum misalnya dapat dari pengujian 100 sama 162 misalnya. Lama pengujian ya, misal 50 detik, ini 48 detik gitu. Nah, terus kita hitung kuat gesernya itu adalah beban dikali luasan ini. Untuk yang geser tunggal, itu bebannya tinggal dibagi sama luasannya. Tapi bebannya kita kali 1000 dulu ya, karena mengubah kilonewton ke newton. Baru dibagi sama luasan yang dalam milimeter persegi. Ingat tadi MPa soalnya ya, newton per milimeter persegi. Nah, kalau yang ganda itu agak beda sedikit. Bebannya kita kali 1000 dulu. Dibagi dengan buka kurung. Luasan ini dikali 2. Karena geser ganda itu, kalau teman-teman ingat, ini benda ujinya geser ganda. Misalnya, nah, jadi ada 2 bidang, yaitu bagian sini, bagian sini, itu yang terpotong. Nah, bidang 1 sama bidang 2, yang tergeser maksudnya. Bidang 2. Makanya luasannya dikali 2. Itu ya, terus di enter. Nah, dapat sudah kuat geser atau kapasitas geser dari baja tulangan kita. Itu dulu untuk olah data ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan konsultasikan ke asistennya masing-masing ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.